Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad menyatakan bahwa ada 3 hadis yang menjadi usuluddin, pokok dalam kita beragama. Yang pertama, ini hadis disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap perkara, setiap urusan tergantung niat. Hadis ini memakai kalimat innama. Innama itu adatul hasr. Jadi satu adat dalam bahasa Arab yang sifatnya membatasi, sehingga tidak ada makna lain kecuali hanya ini. Innamal mu'minuna ikhwatun, hanya saja orang mukmin bersaudara. Berarti menggambarkan tidak ada orang mukmin yang bermusuhan, karena memakai innama, tentu saudara seagama, seakidah. Innamal musyrikuna najasun, hanya saja orang musyrik itu najis. Berarti tidak boleh kita bersentuhan dengan orang musyrik, penyembah apapun. Apakah najis di sini najis bersentuhan? Bukan, akidah. Kalau bersentuhan mah tidak masalah. Kenapa khamr, minuman keras? Gitu. Minuman beralkohol. Alhamdulillah sudah. Kenapa dilarang? Kalau kata Roma Irama, kenapa yang enak-enak? Itu yang dilarang. Dalam surat Taubah, innamal khomru. Pakai kalimat innama, adatul hasr. Hanya saja khomer. Itu khomer itu makhomaro al-aklu. Disebut minuman keras, khomer itu karena menutupi akal. Makanya orang yang sering minum minuman keras, akalnya jadi terganggu. Oleh karena itu dalam Quran, fala taqrabul masjidal haram, fala taqrabus sholata wa antum sukara, jangan kau sholat dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai engkau memahami apa yang kau ucapkan. Kalau orang mabuk sadar tidak? Sadar tidak? Tidak. Itulah kenapa salah satu alasan khomer itu dilarang. Karena ma khomaro al-aklu. Karena bisa menutupi akal. Sementara agama berlaku bagi yang berakal. Akalnya berfungsi. Ad-dinu huwal aklu. Agama itu berakal. La dina liman akalah. Tidak ada agama kalau akalnya tidak berfungsi. Itulah kenapa Rasulullah SAW
menyampaikan ada 3 kelompok yang terbebas dari taklif, kewajiban, perintah. Gitu, beragama. Salah satunya anil majnuni hatta yakila. Orang gila sampai dia gila sampai dia berakal, berfungsi kembali, normal kembali. Gitu. Nah, innamal khamru, sesungguhnya khamar wal maisir. Maisir itu judi. Maisir itu nama aslinya bukan judi. Ad-dinu yusrun, enteng. Kenapa judi disebut maisir yusrun? Inna ma'al usri yusro, maisir yusro. Gitu. Karena orang mencari uang dengan cara gampang. Gitu. Sok aya mobil taruhan nomornya sabaraha, nomor akhirnya gampang tidak? Gampang. Nanti Liga Champion eleh mana sok? Maneh nyekal mana? Urang nyekal mana? Manteh menang 1 juta. Gitu. Urang menang 1,5 juta nya di mana? Sip. Gampang hese. Gampang. Nu capek na batur, nu olahraga na batur, nu ngeunahna urang. Najis di sini bukan najis dipegang. Dipegang tidak najis. Ari maneh siga setan. Ngambek. Kalau disebut malaikat, wah positif ya. Gitu. Ketika Zulaiha sudah terdesak karena di media sosial kalau sekarang. Gitu. Menjadi booming bahwa istri Perdana Menteri tergila-gila oleh seorang pemuda yang menjadi budaknya. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa'atadat ilaihinna. Maka Zulaiha akhirnya menyuruh Yusuf keluar. Sementara istri-istri pemimpin Mesir pada saat itu disuruh berjejer, kemudian ambil pisau, pegang buah. Ketika keluar Yusuf keluar, falamma ra'ainahu akbarnahu. Wa qata'na aydiyahunna, sampai memotong jari-jarinya. Wa qala hasya lillah ma hadza basyara illa malakun karim. Jadi perempuan-perempuan itu ketika melihat wajah Yusuf, mahadza basyara, ieu mah lain jelema, illa malakun karimun, kecuali malaikat yang mulia, yang ganteng. Jadi kalau kesannya malaikat negatif, positif? Positif. Lamun disebut setan, negatif. Ini amal setan. Itu amal setan saja harus dijauhi. Salah satunya apa? Mabuk. Itu amal setan. Innamal khomru, komo pak kiihna setan gitu. Amal setan saja harus dijauhi. Bagaimana menjauhi kencing setan? Ada. Rasulullah menyatakan, mengkritik Rasul orang yang tidak pernah sholat malam. Orang yang gak pernah tahajud, minimal gak pernah witir 1 rakaat, apalagi 3 rakaat, itu dikritik oleh Rasul, apalagi sampai subuhnya sering kesiangan. Gitu. Kata Rasulullah, balas syaitanu fi udunihi, telinganya dikencingi setan. Nah, jadi nusok kaberangan sholat subuh, eta teh ceulina dikiihan setan. Amal setan saja harus dijauhi. Ini dikencingi setan. Teu boga cedok kana ceuli deui. Teu sopan pisan. Amal setan saja haram itu. Ini dikencingi jadi kloset. Ya saumur-umur kaberangan Pak, di podolan nama tang. Lain dikiihan deui. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Balik lagi, jadi kalimat innama itu adatul hasr, sifatnya membatasi. Innama ya'muru masajidallah. Innama, hanya saja yang memakmurkan masjid
Allah. Siapa yang layak pemakmur masjid Allah, maka spesifikasinya syaratnya man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang benar rukun imannya. Wa aqamas sholat. Waalaikumsalam. Wa aqamas sholat. Kemudian dibuktikan dengan sholat. Wa ataz zakat. Dibuktikan dengan mengorbankan, mengeluarkan harta zakat. Walam yakhsha ilallah. Tiada takut kecuali hanya kepada Allah. Jadi pemakmur masjid Allah itu spesifikasinya itu, tidak ada yang lain. Nah, sama di sini innamal a'mal, hanya saja amal itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, setiap urusan tergantung niatnya. Kesanahnya paman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi, kalau orang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulihi, dicatat hijrahnya karena Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu ila dunya, kalau orang niat hijrahnya karena ngejar dunia, awi mru'atin yankihuha, atau perempuan yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka niat hijrahnya karena itu. Hadirin sekalian, ini usuluddin. Hadis ini kata Imam Ahmad menjadi pokok dalam beragama. Maknanya hati-hati Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, hati-hati ketika kita melakukan sesuatu, orientasi sambungan kita vertikalnya harus kepada Allah. Itu harus kepada Allah, karena ini syarat utama amal kita diterima. Ada orang sholatnya di masjid bareng Pak, bergandengan. Yang satu karena Allah, yang satu ria, maka nanti hasilnya akan jauh berbeda. Padahal sholatnya di masjid yang sama, padahal berdampingan. Kenapa bisa berbeda? Karena orientasinya berbeda. Walaupun sama-sama sholat. Buktinya hadis tadi itu asbabul wurud, latar belakang. Kalau dalam Quran namanya asbabun nujud. Gitu. Penyebabnya hadis itu berkaitan dengan seorang pemuda yang sama hijrah dari Mekah ke Madinah, sama seperti sahabat yang lain, seperti Rasulullah, cuman capeknya sama, jaraknya sama, pengorbanannya tidak jauh berbeda. Cuman si sahabat ini dia datang ke Madinah bukan hijrah karena Allah dan Rasul, tapi hijrahnya mengejar seorang perempuan namanya Ummu Qais. Gitu. Hijrahnya sama, pengorbanannya sama, capeknya sama, tapi nilainya berbeda. Apa yang membedakan? Niat. Apa yang membedakan? Niat. Hadirin sekalian, makanya penting Pak, gitu. Kita menancapkan niat. Ini hadisnya sering disampaikan. Ada 3 ahli ibadah. Gitu, yang itulah orang pertama yang nanti dimasukkan ke dalam neraka. Siapa orang yang pertama masuk neraka? Ternyata bukan pendosa, ternyata bukan orang yang durhaka. Yang pertama-tama masuk neraka, ini hadisnya semuanya sahih Pak, itu adalah ahli ibadah, tapi orientasi niat ibadahnya bukan karena Allah. Gitu. Umpamanya yang pertama gitu, ahli baca Quran, nanti diinterogasi, ditanya oleh Allah, karena siapa Anda baca Quran? Konon katanya Anda pintar baca Quran. Itu baca Quran karena siapa? Ya Allah, nggak ada niat apapun kecuali mengharapkan ridhomu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, ente bohong, wadul, gedebur, rahul. Ente baca Quran dibagus-bagusin supaya ente disebut qari'ah. Ahli baca Quran gitu. Waqad gila, dan gelar qari'ah sudah ente dapatkan waktu hidup di dunia gitu. Karena orientasinya ingin dapat gelar qari'ah, terkenal populer gitu. Dengan gelar itu berarti bukan karena Allah akhirnya kepalanya diseret dimasukkan neraka. Apakah salah baca Qurannya? Tidak. Yang salah adalah orientasi Pak. Gitu. Ini pentingnya niat. Ibadah saja gitu, ibadah saja gitu Pak, gitu. Ibadah saja kalau niatnya dunia maka jadi celaka. Gitu. Yang kedua adalah ahli sedekah. Karena siapa Anda sedekah?
Kata orang tadi, ya karenamu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, bohong. Ente sodakoh ingin disebut jawan, orang dermawan. Waqad kila, gelar itu sudah kau dapatkan selama hidup di dunia. Kau terkenal di masyarakat sebagai orang nubager, dermawan, berehan. Sama, kepalanya diseret, dimasukkan neraka. Apakah salah sodakohnya? Tidak. Yang salah adalah niat. Gitu. Yang ketiga adalah orang yang jihad. Ditanya oleh Allah, karena siapa anda jihad? Karena anda adalah orang pemberani di medan jihad. Seperti tidak takut mati. Karenamu ya Allah. Kata Allah, bohong. Ente berjihad karena ingin disebut mujahid, ingin disebut pahlawan. Waqad gila, gelar kepahlawanan sudah kau dapatkan. Bahkan engkau dikubur di taman makam pahlawan. Apakah salah jihadnya? Tidak, tapi salah orientasi. Ini bapak-bapak sekalian menggambarkan bahwa kalau amal akhirat niatnya dunia maka bakal celaka. Tapi nanti kalau amalnya dunia, niatnya akhirat, niatnya Allah, ini yang akan bahagia. Makan itu bukan ibadah Pak, mubah hukumnya. Tidur itu hukumnya mubah. Tapi kalau kita niatkan makan, tidur gitu, kehidupan kita sehari-hari selama bukan pelanggaran, yang mubah-mubah, niatkan karena Allah, niatkan ibadah. Saya tidur di siang hari, qailulah, tidur sebentar di siang hari supaya jam 2, jam 3 malam saya bangun supaya bisa kuat tahajud. Maka tidur yang awalnya mubah berubah jadi ibadah, jadi kebaikan. Niatnya ibadah kepada Allah. Jadi amal dunia kalau niatnya Allah, Allah itu akhirat, maka akan bernilai pahala. Tapi amal akhirat, ibadah, kalau niatnya dunia, populer kan dunia, ya kan? Terkenal dunia, Pak. Gitu. Maka justru merendahkannya. Gitu. Oleh karena itu, ini Pak, makanya disebut usuluddin. Ini pokok. Ini pokok. Pokok luar biasa. Makanya bacalah nanti surat Kahfi ayat terakhir. Pamayyaroju liqa'a rabbih. Barang siapa ingin bertemu dengan Tuhan. Hoyong tepa penaknya Allah. Pak, ketemu artis saja. Orang histeris. Sampai nunggu lama, nunggu pejabat saja. Masa bertemu dengan Allah, penguasa, pemberi rizki, zat yang maha gagah, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang mematikan, nggak ada bandingnya. Gitu, masa nggak ada kerinduan. Kata Allah, wa may yarju liqa'a rabbih, kalau kalian berharap, rindu ingin ketemu denganku kata Allah, maka syaratnya falyamal amalan sholihan, beramallah dengan amal yang soleh. Yang kedua, nah ini yang ada kaitan dengan pembahasan, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan musyrik ke Allah ahada sekecil pun. Kita mustahil Pak, atau nggak mungkin lah kita menyembah patung, menyembah patekong, percaya bahwa pohon ini punya keramat, sehingga pas lewat harus pupuntenan, malam Jumat kliwon memberi sasajan, insya Allah kalau kita sudah jauh. Tapi tidak mustahil ketika kita ibadah, orientasi ibadah kita ria. Orientasi ibadah kita ria. Ria itu kebalikan dari ikhlas. Makanya kalau ingin bertemu dengan Allah, maksudnya masuk surga, maka di samping amal soleh, fala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan musyrik kepada Allah sedikit pun, maksudnya harus ikhlas. Karena ria itu termasuk musyrik. Inna akhwafa ma akhafu alaikum, yang paling aku takutkan di antara yang aku takutkan. Jadi banyak kekhawatiran Rasul terhadap umatnya. Jadi bukti cintanya Rasul kepada kita, Rasul banyak mengkhawatirkan kita. Sebagaimana kita orang tua mengkhawatirkan anak-anak kita. Tapi mana yang paling dikhawatirkan? Kata Rasulullah, inna akhwafa ma akhafu alaikum. Yang paling aku takutkan di antara yang ditakutkan itu adalah syirkul asghar. Umatku melakukan syirik kecil. Apa syirik kecil? Riya, yura'unan nasa. Ketika ibadah itu
ingin dapat penilaian bagus dari manusia. Nah itu, makanya orang kalau tidak peka, tidak sensitif, dia tidak merasa punya sifat itu. Makanya digambarkan oleh para ulama yang disebut dengan riya itu seperti apa katanya Pak? Semut hitam berada di atas batu yang hitam. Dilihat hitamnya malam. Udah semut hitam berada di atas batu hitam, dilihat kelamnya malam, hitamnya malam. Katingal itu. Kau mau tambahan Pak, pakai kacamata hidung dia. Ini menggambarkan kalau orang Pak tidak peka, maka orang itu tidak tahu bahwa dirinya punya iya gitu. Makanya saya sering menyampaikan, apakah saya udah ikhlas belum? Jadi innamal a'malu binniat itu ikhlas gitu Pak. Harus ikhlas, jangan riya. Ciri ikhlas itu masih ingat apa Pak? Istiqomah, konsisten. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Dinu caang, dinu poek gitu. Banyak orang sedang sendiri begitu, gitu. Dapat pujian, dapat makian, tetap ibadah. Kenapa? Karena hubungan saya bukan dengan manusia, bukan dengan pujiannya, bukan dengan caciannya, bukan dengan buliannya, bukan dengan apapun. Hubungan saya dengan Allah. Udah, gitu. Apapun yang orang ucapkan silahkan, karena hubungan saya dengan Allah, gitu. Makanya, gitu, setan sendiri bertekuk lutut di hadapan orang yang ikhlas. Di hadapan orang yang ikhlas. Di dalam surat Al-Hijr, "Fabima aghwaytani la uzayyinanna lahum." Ya Allah, karena engkau sudah menghinakan aku, maka aku akan mengganggu semua manusia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Nah, Bapak sekalian, ini yang pertama Pak. Ini yang pertama. Berkaitan dengan ini juga perlu diteruskan Pak. Untuk yang baik-baik kita harus punya niat. Niat itu adalah apa yang tersimpan dalam hati, gitu kan? Apa yang disimpan dalam hati sebagai penggerak untuk beramal. Bapak datang ke masjid mau ngaji, niat dulu nggak? Makanya niat itu tempatnya dalam hati. Wa mahalluha al-qalbu, gitu ya. Dan tempatnya dalam hati, gitu. Nah, makanya untuk yang baik-baik Pak harus punya niat. Kenapa? Karena sekedar niat baik yang ada dalam hati kita sudah dapat pahala satu. Man hamma bi hasanatin kataballahu lahu hasanatan. Kalau orang punya niat baik, maka sudah dicatat satu kebaikan. Malam ini saya mau tahajud, udah dapat satu, gitu. Besok hari saya mau infak sodako 10.000, sudah dapat niat satu. Saya berniat mau ibadah haji, kapan? Nggak tahu kapan. Sekarang saya daftar. Nah, niat itu harus diteruskan dengan aksi. Niat we dalam hati, tahajud terus saya seumur-umur. Tapi menggambarkan gini Pak, maksudnya niat itu harus diproduksi, gitu. Jadi kalau dalam bahasa kita mungkin niat itu impian, dream Pak. Apa yang ada di dunia tercipta di dua alam. Yang pertama alam pikiran, bahasa agama namanya niat. Yang kedua alam kenyataan. Apa yang ada di alam kenyataan berawal di alam pikiran. Rumah kita, kendaraan kita, gitu, baju yang kita pakai, itu adalah berawal di alam pikiran. Kemudian sedikit-sedikit jadilah di alam kenyataan. Makanya yang tidak pernah ada di alam pikiran gak mungkin ada di alam kenyataan. Oleh karena itu kenapa surga tidak ada di dunia? Karena Allah membatasi mala ainun ro'at. Mata tidak pernah melihat hebatnya surga. Wala udunun sami'at. Telinga tidak pernah mendengar indahnya surga. Wala khotaro ala qalbin basorin. Jangankan mata telinga, kemampuan otak kita tidak bisa mengimajinasikan bagaimana wah dan kerennya surga. Kenapa surga nggak ada? Jangankan dilihat, didengar, kemampuan otak saja tidak bisa menggambar.
Nah itu Pak. Jadi sebelum bangunan ini ada di pikiran arsitek, dibuatlah dalam bentuk site plan. Sedikit-sedikit jadilah bangunan masjid ini. Gitu. Makanya gitu. Di dunia itu harus ada niat. Minimal ada niat. Gitu. Nanti kita perjuangkan sedikit demi sedikit. Nah, ketika niat itu ada, gitu, itu sudah dapat pahala satu. Abdi mah Pak Ustadz, boro-boro ibadah haji itu. Kok mau sekarang bayarnya saja ke bank 25 juta dengan apapun lunas 35 kurang lebih, belum bekal di sana, belum bekal di rumah, belum nunggunya 20 tahun. Kaburu maut. Wah, keur dahar ge hese, dahar ge sahuap abi mah. Sare ge ngagaloler keluarga teh. Emang sahanu sarenang tuh. Itu. Pak, jangan lihat itu, minimal niat itu sudah dicatat. Kalau kita melaksanakan niat itu, saya mau tahajud jam 3 bangun, kita tahajud, waman amilaha kataballahu lahu asron, dicatat 10 kali lipat. Jadi nggak jadi pun umpamanya sudah dapat pahala. Saya mau tahajud, ternyata jangankan tahajud, subuh nawe keberangan. Asal asli we keberangan anak. Bukan jam 3 bangun, setengah 4 bangun, kemudian tidur lagi. Nah, kalau gitu sudah jadi dosa. Itu minimal kalau sudah niat, Pak, Allah membangunkan, sok aja. Bapak, saya niat jam 3 pengen bangun, pasti bangun, Pak. Sok, pas Liga Champion jam 2, bangun deh. Bangun. Pakai alarm lah. Kan kalau niat gitu, ada telepon orangnya, bisi orang can gudang. Pakai alarm. Minta ke istri, minta ke anak, mungkin tetangga, mungkin CS, macam-macam. Kalau orang berniat pasti usaha, Pak. Gitu. Nah, apalagi kalau bener niat Allah bangunkan. Mungkin jam 3 pengen kencing gitu. Gitu, tapi kan bangun. Gitu. Kencing macam kencing, ternyata tidur lagi nganter majikan, bungkul. Tak, kalau nanti tidur kemudian kesiangan itu jadi dosa, Pak. Gitu. Kalau itu dilaksanakan 10 kali lipat. Hebat, Pak. Saya besok mau sodakoh. Berapapun sodakohnya, niatkan dari sekarang. Maka ketika sodakoh dilaksanakan, maka sudah dapat 10. Makanya niat kebaikan itu nggak boleh tidak ada. Harus ada. Setiap waktu sholat saya ingin ke masjid gitu. Bahwa nanti nggak bisa ke masjid karena alasan yang bisa dipertanggungjawabkan tetap di sisi Allah jadi kebaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, maaf nggak ada ibu-ibu, nanti disampaikan ke ibu-ibunya. Itu Pak. Ya. Nah pertanyaannya pertanyaan gini, Pak Ustadz bolehkah? Gitu. Kalau saya ibadah, niatnya ingin dapat hikmahnya dari ibadah itu. Contoh umpamanya, kalau orang sodakoh, hikmahnya apa? Hartanya tidak akan berkurang, ya kan? Mana kosomalun min sodakoh, dalam hadis Imam Muslim kata Rasulullah, tidak akan berkurang harta dipakai sodakoh, tidak akan berkurang. Bahkan selanjutnya Rasul meyakinkan bal yazdad. 3 kali Rasul menyatakan pasti bertambah gitu. Yakin tuh kalau orang sodakoh hartanya tidak berkurang, bahkan pasti bertambah. Kalau 3 kali menyampaikan berarti takkid, penguat, stressing. Itu dijamin orang yang sodakoh tidak akan berkurang. Kunaon Bapak ayeuna mah katingali siga jadi miskin loba sodakoh. Teu aya Pak. Namun loba judi, loba lacur. Gitu. Kalau loba sodakoh mah enggak Pak, belum pernah. Gitu, dijamin. Yakin enggak? Yakin. Makanya kalau yakin kayak ngabusan kenceleng tah. Sing alageun. Gitu. Makanya saya mah niat sodakoh teh supaya usaha saya maju, harta saya bertambah. Boleh enggak niatnya begitu? Boleh Pak, enggak jadi masalah. Cuman nanti enggak dapat pahala. Allah akan memberikan hartanya enggak berkurang. Bapak Ibu, kalau kita memberi, rumus di dunia, jangankan sebagai mukmin muslim, orang kafir memberi hukumnya pasti ditambah.
Jadi bukan hukum kita saja. Kenapa Bill Gates kaya, bahkan jadi orang terkaya di dunia? Konon katanya dalam kehidupan Bill Gates itu setiap dia dapat gaji itu 50% diberikan ke yayasan sosial. Yayasan sosial. Ternyata setelah begitu hartanya perusahaannya bukan berkurang, semakin maju. Jadi itu hukum dunia, Pak. Makanya yang membedakan itu dengan umat Islam, kita mah niatnya karena Allah. Kalau niat karena Allah, maka hartanya juga nggak akan berkurang. Tapi kalau orang kafir hanya hartanya saja. Ini berbedanya, Pak. Makanya kalau disebut boleh nggak kalau saya sedekah sekedar untuk harta saya bertambah, boleh saja. Cuman dapat pahala ridho Allah tidak. Kan kita ingin bukan hanya bertambah, tapi juga dapat pahala celengan kita, Pak. Makanya niatkan karena Allah. Saya mah saum, Pak Ustadz, niatnya hayang sehat, hayang diet, hoyong sehat, hoyong diet, senang gitu. Abdi teh naon, Pak? Mah ternyata obatna teh ku saum cenah. Boleh nggak? Boleh saja, Pak, nggak jadi masalah. Cuman hanya dapat itu. Orang akan dapat sesuai dengan yang diniatkan. Tapi kalau niat ibadah kepada Allah, Pak, niatkan kepada Allah, yang tadi yang dunia itu pasti dapat. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Kalau niat kepada Allah, urusan dunianya dapat. Tapi kalau niatnya dunia, urusan Allahnya tidak dapat. Mending mana, Pak? Makanya wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ada orang yang berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku di dunia. Allah berikan dunia, tapi wa ma lahum fil akhirati min khalaq, di akhirat enggak dapat bagian kebaikan sekecil pun. Tapi wa minhum may yaqulu, nah ada orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Bapak gini, kalau kita mau ke Jakarta, Bandung terlewati, iya kan? Tapi kalau kita mau ke Bandung, Jakarta terlewati tidak? Tidak. Kalau niat kita orientasinya Allah, akhirat, dunia dapat, Pak. Tapi kalau orientasinya dunia, akhirat tidak dapat. Pak. Makanya ini harus benar-benar, Pak. Benar-benar. Orang di dunia, Pak, lihat, orang di dunia itu jangankan yang mau dunia, yang tidak mau saja Allah beri. Allah akan memberikan dunia kepada mayyuhibbu wa man la yuhibbu, bagi orang yang suka dunia atau nggak suka di dunia. Ketika hidup di dunia dapat bagian dunia. Tapi Allah hanya akan memberikan agama, akhirat, pahala kepada orang yang mau. Ingat. Jadi dunia itu diberikan kepada yang mau dan tidak mau. Punten, Pak, ari nu gelo kabagian dunia teu. Kabagian teh nu gelo, kabagian itu pakai baju teh dunia. Kenapa? Dapat jatah karena hidup di dunia. Makanya yang mau dunia, yang enggak mau di dunia, maka Allah berikan. Tapi Allah tidak akan memberikan agama kecuali kepada orang yang mau. Mau itu adanya di mana? Di hati. Makanya, Pak, password kunci surga itu mudah. Apa? Mau. Mau itu kan apa? Niat. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap manusia pasti masuk surga kecuali yang tidak mau. Kecuali yang tidak mau. Cuman kan mau tidak mau itu kan ada buktinya, ada terusannya. Man ata'ani dakhalal jannah, kata Rasul, barang siapa yang taat kepadaku tandanya mau masuk surga. Wa man asani faqad aba, yang maksiat tandanya tidak mau. Itu. Ini jadi Rahman Rahimnya Allah. Kalau kita
niat baik sudah dapat pahala 1, kalau diamalkan dapat 10. Makanya niatkan kebaikan. Saya setiap hari kan baca Quran minimal 1 juz atau setengah juz. Gitu. Niatkan terus sodakohnya, tahajudnya, rawatibnya, berbuat baik kepada karib kerabat tetangga, berbuat baik kepada orang tua. Gitu, niatkan semuanya, Pak. Coba kalau kita meniatkan saja dalam hati dan pikiran 10, 20 sudah dapat kebaikan. Kalau itu terlaksana semua, kalikan. Wah, ini luar biasa. Tapi Rahman Rahimnya Allah, wa man hamma bisayyi'atin. Kalau orang berniat jelek, gitu, lam tuktab alaiha, tidak akan dicatat kejelekan, hatta ya'malaha, sehingga dia mengamalkan. Kalau orang niat jelek tidak akan dicatat jelek sampai kejelekan itu dilaksanakan. Ada orang mau niat mencuri, nyokel jandela batur, kakarak niat mah teu disiksa. Gitu, teu disiksa. Tapi diniat gitu, makanya tidur tas isya kayak jam 1 bangun, ternyata bangunnya subuh, walah kemurangan tuh jadi maling teh. Nah, dosa tuh sebab belum aksi. Tapi kalau sudah aksi, nah pas nyokel jandela ditewak ku satpam. Berhasil tidak berhasil, kalau sudah aksi tetap dosa. Gitu ya, jadi kejelekan itu begitu Pak. Jadi kalau baru sekedar niat belum dosa, tapi kalau dilaksanakan berhasil tidak berhasil tetap dosa, cuman dosanya 1. Kalau kebaikan tadi diniatkan 1, dilaksanakan 10. Kejelekan itu kalau kejelekan diniatkan belum dosa, tapi dilaksanakan 1. Tuh Pak, luar biasa Rahman Rahimnya Allah. Cuman bedanya kalau kejelekan itu nggak ada yang tidak sah, semuanya sah. Urang masih gana teu sah maling teh kunaon teu ikhlas. Ikhlas teu ikhlas jadi. Urang masih gana teu dosa zina teh kunaon da kapaksa teu ikhlas. Ikhlas teu ikhlas jadi sah Pak. Nah kebaikan itu walaupun ganjarannya 10 kali lipat, hati-hati ada tidak jadinya Pak. Walaupun sholat, apakah setiap orang yang sholat diterima Allah? Tidak. Gitu. Tidak setiap ibadah yang kita lakukan diterima Allah kecuali memenuhi 2 persyaratan. Persyaratan yang pertama ikhlas, itu usuluddin yang tadi. Gitu, hadis yang tadi, innamal a'malu biniyat. Gitu. Yang kedua adalah shawab. Nah, ini hadis yang kedua. Shawab itu hadisnya dari Siti Aisyah. Hadisnya dari Siti Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beribadah, ibadah itu tidak ada dasarnya dalam Quran, tidak ada dasarnya dalam hadis, gitu, maka amal itu tertolak. Nah, ini harus shawab. Bahasa kita harus sesuai SOP, standar operasional prosedur. Kerja saja di lembaga, di perusahaan, di negara tidak sesuai aturan, kita ditegur, nggak diterima. Sama ibadah juga perintah Allah, kalau tidak sesuai aturan ya nggak akan diterima. Inilah yang disebut nanti dalam surat Mulku. Untuk apa kita mati dan hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu, bukan aktaru Pak, hati-hati. Jadi bukan banyak-banyak ibadah, tapi paling bagus, ahsanu amala, paling bagus. Karena banyak itu relatif, hati-hati. Saya semalam zikir 1000 kali, banyak tidak? Banyak dibanding 500. Tapi dibanding 2000 sedikit. Saya mah 2000 banyak dibanding 1000, dibanding 5000 sedikit. Saya mah 5.000 banyak dibanding 10.000 sedikit. Jadi tidak ada berhentinya. Kalau gitu ibadah spesifikasinya paling banyak, bukan paling banyak, ahsanu gitu. Karena banyak itu tergantung perbanding. Coba bahasa orang munafik.
Orang munafik suka zikir nggak kepada Allah? Suka. Tapi Quran menyebut wala yadhkurunallaha illa qalila. Dia tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Coba sabaraha. Gitu. Munafik sedikit, kita banyak. Jadi banyak sedikit ada standar. Saya sering menyampaikan ilustrasinya begini, Pak. Cenah abdi mah pendek. Sanes pendek, salah ngarendeng. Ngarendengna jeung nu eta. Abdi mah cenah hideung, sanes hideung, salah ngarendengna jeung nu tah kitu. Gitu. Cenah abdi mah teu gantengnya Pak Ustad, sanes teu ganteng, salah ngarendeng atuh. Ngarendengna jeung Sahrul Gunawan nya teh. Eleh. Coba kalau merasa tidak ganteng Pak, datang ke Taman Safari. Tuh, di Taman Safari mah panggan itulah relatif namanya. Makanya standar ibadah mah bukan banyak, tapi alladzi khalaqal mauta wal hayat liyab ahsanu. Bagaimana yang ahsanu? Tafsirnya ahsanu amala itu satu paling ikhlas, dua paling benar. Paling benar itu hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rudun, maka tertolak kalau tidak sesuai perintah dan contoh kami. Bapak Ibu, gini. Jadi, dua kalimat syahadat itu harus jadi dasar dalam ibadah. Kita mah ibadah tapi tidak nyambung pada dua kalimat syahadat. Ikhlas itu asyhadu alla ilaha illallah. Shawab benar itu wa ashadu anna Muhammada Rasulullah. Bagaimana Rasul salat, bagaimana Rasul saum, bagaimana Rasul umroh, bagaimana Rasul haji, bagaimana Rasul berkeluarga, bagaimana Rasul bermasyarakat, itu shawab di sana. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, gitu kata Imam Ahmad, usuluddin itu ada berapa tadi? 3. Yang pertama innamal a'malu binniyat. Yang kedua, hati-hati ibadah harus sesuai standar. Gitu, ya, harus sesuai aturan. Yang ketiga, hadisnya dari Nu'man bin Bashir. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma musyabbihat. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Wa ma bainahuma musyabbihat. Di antara yang halal dan haram itu ada yang subhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Mayoritas manusia tidak tahu yang subhat. Padahal pamawwaqa'u fis subuhat waqa'a fil haram. Kalau orang terbiasa dengan yang subhat, maka dia akan yang jatuh kepada yang haram. Seperti pengembala kambing yang mengembala kambingnya di pinggir jurang. Mungkinkah kambing itu jatuh ke jurang? Sangat mungkin. Demikian sangat mungkin kalau orang bermain-main di garis demarkasi yang sangat tipis, garis pemisah antara halal dan haram yang disebut syubhat, maka satu saat pasti dia melakukan yang haram. Ini Pak. Jadi yang haram sudah jelas, yang haram sudah jelas. Laksanakan yang halal, jauhi yang haram. Karena halal haram itu nanti akan berpengaruh pada jiwa. Pada jiwa. Kenapa kullu lahmin nabata min haram pannaru aulabi? Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka bagiannya. Gitu. Setiap daging yang tumbuh. Jelas Pak, kalau daging kita, diri kita tumbuhnya dari barang yang haram, baik zatnya maupun cara mendapatkannya, gitu, maka maksudnya nanti di neraka, jelas. Tapi bisa dimaknai gini, secara psikologis kejiwaan, kalau jiwa diri seseorang dibangun dari barang-barang yang haram, susah diajak berbuat baik itu. Dinasehatan teh hese. Dinasehatan teh abus tina ceuli katuhu, kaluar tina ceuli katuhu deui Pak, mentok. Teu ngaliwat acan. Introspeksi, ini ada enggak barang haram masuk ke diri? Gitu. Karena nanti pakai ibadah enggak akan diterima, doa tidak akan dijawab, susah dinasehati. Itu ujungnya kalau susah dinasehati jadi orang jelek, bukan orang baik. Ujungnya kan masuk neraka juga. Gitu. Nah, makanya ini yang disebut oleh Imam Ahmad termasuk usuluddin. Gitu, pokok dalam beragama. Bahkan imam lain ada yang menambahkan bukan 3, 4. Apa yang keempat? Bahwa
Yang keempat itu hadis berkaitan dengan hal yang kita tidak boleh tersibukkan dengan hal yang sepele, yang tidak ada manfaat. Gitu. Orang muslim yang terbaik adalah yang meninggalkan sesuatu yang kurang bermanfaat. Ada juga yang menjelaskan seperti itu. Bapak sekalian, demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi dasar lah bagi kita sekalian untuk melangkah pasti dalam kehidupan kita, melaksanakan apa yang disampaikan oleh Rasul, insya Allah jadi jalan kebahagiaan dan keselamatan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.